Tak semua presiden percaya diri bicara pertumbuhan ekonomi dengan nada seperti pidato perang. Tapi Prabowo Subianto bukanlah presiden biasa. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut 8% pertumbuhan seperti komando tempur. Kemustahilan ia terjang dengan gayanya yang memandang pertumbuhan ekonomi seperti musuh yang harus ditaklukkan, bukan angka yang harus dinegosiasikan. Iya, saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Tapi sekali lagi, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil. Bung Karno menyampaikan, mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Keyakinan yang dilontarkan pada Desember tahun lalu itu memang menjadi bekal langkah Prabowo. Pasang target tinggi, sehingga pergerakan juga tak setengah-setengah. Dan setahun kemudian, keyakinannya terbukti. Programnya seperti makan bergizi gratis memiliki efek domino ekonomi yang besar. Prabowo seperti meyakinkan rakyat bahwa ekonomi bisa diatur dengan metode saling membutuhkan di tengah masyarakat dengan umpan dari negara. Campaigned, you gave your desire to increase the growth rate from 5% a year to 8% a year. What other steps are you taking? What industries do you see coming in the future to Indonesia? And what would you say to Americans and others about why they should invest in Indonesia today so you can get that 8% growth rate? I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs directly, and there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen, 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000, that's 1.5 million. So the economic experts tell me that 1% growth will create 400,000 jobs. Well, we created already 1.5 million jobs. That's 3%. Bagi sebagian ekonom, target itu terdengar seperti optimisme yang overdosis. Tapi bagi Prabowo, ekonomi bukan soal eksakta semata, melainkan tentang keberanian menantang ketakutan kolektif. Lewat program-program populis yang bersentuhan langsung dengan dinamika pasar, dirinya yakin pertumbuhan bukanlah isapan jempol. Selama 1 tahun pertama, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo sebetulnya mudah terbaca, yakni memperkuat industri dalam negeri, mempercepat hilirisasi, dan memulihkan daya beli rakyat lewat program swasembada pangan serta infrastruktur desa. Prabowo menempatkan pangan sebagai mantra strategis, nyaris selevel pertahanan. Ia ingin Indonesia berdikari dalam urusan perut, sebisa mungkin tak impor. Di kalangan petani, kalimat itu terdengar seperti janji lama yang hidup lagi. Bedanya, kali ini disampaikan mantan jenderal yang tahu betul rasanya bertempur tanpa logistik cukup. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana. Hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang. Saat ini 110 konflik bersenjata di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20
kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh pesat. Purbaya memamerkan jaket berlogo angka 8% yang didapat dari istana. Resep stimulus fiskal menambah defisit untuk menjaga mesin pertumbuhan tak kehabisan amunisi masih Purbaya genggam. Sebelumnya nih, dibagi dari sana. Dari mana Pak? Dari siapa Pak? Dari orang istana. Proyeksi ekonomi dengan adanya proyeksi konsumsi dengan adanya stimulus berapa Pak di kuartal 4? Kira-kira di atas 5,5%. Di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 berarti konsumsinya atau di bawah Pak? Di atas lah. Kan kita nggak pernah prediksi di atas 5,5 sebelumnya kan. Kalau saya pikir sih 5,5 atau lebih sedikit lah. Soalnya sejauh ini konsumsi tuh tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi terus Pak. Ya kan kemarin-kemarin data yang saya kan belum keluar. Kalau saya lihat dari data, sepertinya data retail sales BI mulai naik kan di bulan terakhir ini di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan udah mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian. Dan kita akan lihat terus perkembangan uang seperti apa. Kalau masih kurang saya akan tambah. Kepercayaan diri Purbaya memang tak bisa dibelanjakan di pasar. Tapi tantangan besar ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo bukan tak bisa diatasi. Sebagai nahkoda, Prabowo memilih mendongkrak moral sebab ekonomi adalah soal keberanian menerjang gelombang untuk mengambil kebijakan yang memihak rakyat. Prabowo ingin menjadikan Indonesia bukan sekedar pasar besar Asia Tenggara, tapi pusat gravitasi ekonomi baru. Untuk mencapai 8%, dibutuhkan investasi besar-besaran, yakni stabilitas politik dan reformasi birokrasi yang seringkali lebih rumit dari perang itu sendiri. Men of our time.